Dushemu. Baik, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudara, Shalom Alaikum bersama Masya. Ini adalah pelajaran tentang ikon yang ketiga. Yang pertama, kita ikonnya Tritunggal Maha Kudus. Kedua, ikon kebangkitan Kristus. Ini ikon tentang kelahiran Kristus. Jadi saya utamakan ikon-ikon tema. Ini ada tema-temanya. Nanti ada ikon perorangan ya. Nah, ini ikon perorangan. Ini ikonnya Rasul Paulus ya. Nah, nanti kita tema-temanya dulu jadi kita ngerti ya. Baik. Ini adalah tema tentang kelahiran Kristus. Nah, ini semua kisah Alkitab dijadikan satu itu di situ. Kita melihat ini para gembala. Ya, para gembala yang menggembalakan itu. Ini para malaikat yang menampakkan diri ya pada waktu Yesus dilahirkan itu. Ini orang-orang Majus yang dari timur itu ada 3 orang. Siapa namanya menurut tradisi? Baltasar, Gaspar, dan siapa nama satunya lagi? Lupa saya, di belum tradisi ada 3 nama orang ini. Baltasar, Gaspar, dan Melkior. Ya, ada 3 orang. Jadi ingat ya namanya ya. Jadi kita melihat ini adalah ikon dari seluruh kisah Natal yang ada dalam Alkitab. Ya. Nih, kembali saya ulang. Ini adalah 3 para gembala itu. Para gembala yang ini bukan gembala biasa ya. Karena ada yang mengatakan tidak mungkinlah bulan Desember kalau Yesus lahir bulan Desember katanya. Itu kan musim salju. Jadi tidak mungkin itu orang gembala mengembalakan kambing. Jadi tidak mungkin itu tanggal 25 Desember. Katanya. Ada beberapa hal jawaban seperti itu saya beritahu. Di Yerusalem itu kalau Desember pun hawanya nggak terlalu dingin, nggak ada salju. Yang salju di utara, di dekat Gunung Hermon sana, bukan di Yerusalem. Dan ini kan di Bethlehem, di dekat Yerusalem, nggak jauh dari Yerusalem berapa kilometer gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu bukan gembala biasa. Karena di Yerusalem itu setiap hari harus ada ada kurban. Kan imam harus mau kurban pagi dan sore kan. Maka sapinya, kambingnya harus selalu tetap tersedia, nggak boleh jauh-jauh. Kalau harus ngambil di desa, kapan mengorbankannya? Maka ada tempat di situ yang memang untuk menyimpan kambing dan ini. Nah itu ada gembalanya gitu loh. Jadi waktu di sana bukan gembala biasa, orang yang sedang menjaga kambing di padang, ya memang ada kandangnya gitu, tapi di padang itu yang nanti setiap pagi ini dipakai untuk kurban di Bait Allah. Makanya di Bethlehem tidak jauh dari Yerusalem gitu loh tempatnya itu. Jelas ini ya. Jadi kalau ada orang mengatakan itu nggak mungkin bulan Desember loh. Pertama, Yerusalem itu pada bulan Desember tidak terlalu dingin, nggak ada salju, kadang-kadang aja. Waktu saya ke sana nggak ada salju, ya. Tapi yang ada itu di dekat Gunung Hermon di sebelah utara sana, daerah Galilea. Ini daerah Yudea, daerah Yudea nggak ada. Ya itu satu. Yang kedua, ini para gembala, ini para malaikat yang menampakkan diri pada para gembala itu. Terus ini adalah 3 Majus yang menurut tradisi namanya adalah Melkior, Gaspar, dan Baltasar dari Persia. Terus, nah ini gambar Yusuf yang didatangi roh ragu-ragu. Nah ini gambarnya roh. Yang ini yang kayak orang tua ini. Ini gambarnya gambar setan yang membuat ragu-ragu mau terima Maria atau tidak. Namanya ini loh. Yang ini yang 2 ini. Ini setan ragu-ragu. Gambarnya setan ragu-ragu membuat dia ragu-ragu untuk tidak mau menerima Maria menjadi istrinya. Setannya itu. Nah ini gambaran ketika Yesus makin besar. Kan bertumbuh katanya. Setelah lahir bayi ini, ya. Kan naik dia makin besar. Ini gambar Yesus makin besar, jadi anak-anak, dimandikan oleh yang memelihara dia.
Nah, kalau kemarin itu ada orang mengatakan, oh kalau gitu, kalau Yesus lahir siapa bidannya? Ini ada bidannya dalam menurut tradisi, namanya Salome. Jadi yang memandikan Yesus menurut tradisi namanya Salome. Ini ada, kalau tanya, siapa bidannya? Aku tahu kalau ortodoks, Salome namanya. Kamu enggak tahu sih, gitu. Ya, jelas ya. Ya, nah, terus. Jadi kalau begitu, ini Yesus makin besar, makin dimandikan. Nah, terus, ini kita melihat dia di kandang. Kandangnya itu gua. Kelihatannya menurut beberapa sarjana, kandang itu adalah di rumah orang. Rumah orangnya itu memang terbuat, ada atasnya itu ada seperti lantai gitu. Di bawahnya ada kayak gua gitu. Pakai memang untuk menempatkan kandang untuk kambingnya. Jadi bukan kandang kayak di Indonesia ada dari bambu gitu, nggak ada dari sana bambu kan? Ya kandangnya di gua ini, makanya di kandang gua ya. Terus gambarnya Bunda Maria ini menghadap ke sana. Kenapa tidak menghadap bayinya? Menggambarkan dia merasa tidak layak, yang dilahirkan bukan bayi biasa. Yang dilahirkan adalah dari sini. Apa nih? Firman-Nya Allah. Jadi melambangkan kalau begitu dalam teologi ortodoks, meskipun Bunda Maria itu disebut sebagai Theotokos, Bunda Allah, bukan artinya Allah sebagai keadaan aslinya itu dilahirkan oleh orang. Allah itu tidak dilahirkan, Allah itu kekal, nggak lahir, nggak mati, tanpa awal, tanpa akhir, bukan berwujud tubuh. Tapi ketika firman Allah yang adalah bersifat Allah turun ke bumi, mengambil daging dari Bunda Maria, baru dia punya daging, baru dia dilahirkan. Jadi kelahirannya itu bukan awal dari keilahian Yesus, tidak. Kalau keilahiannya sebagai firman, dia tidak punya awal, dia kekal. Karena dia sudah ada sebelum dunia ada. Coba kita baca di dalam Kisah Yohanes pasal yang ke-17 ayat 5. Kita baca. Kamu tahu anak-anak ini ceritanya apa? Nanti ditanya di rumah. Tahu. Kalau nggak perhatikan nanti ditanya di rumah. Tahu. Apa coba baca dalam Yohanes 17 ayat 5. Tolong bacakan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Dan kemuliaannya kumiliki di hadiratmu sebelum dunia. Jadi sebelum dunia ada, dia ada di mana? Di hadirat Bapa. Kalau sebelum dunia ada, sudah ada bentuk manusia belum? Ya belum. Jadi dia pernah ada tanpa bentuk manusia di mana? Di hadirat Bapa. Hadirat itu di mananya? Kirinya, kanannya, atasnya, bawahnya? Ternyata di dalamnya. Coba kita baca di dalam Yohanes 48 ayat 44. Ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang." Nah, dia keluar dari Allah, dari Bapa. Kalau gitu, kalau dia keluar dari Bapa, tadinya di mananya Bapa? Di dalamnya Bapa. Itulah artinya dia hadirnya. Kalau dia di dalamnya Bapa, di dalam Allah, punya sifat sama dengan Bapa kan? Ya iyalah. Sifat apa? Sifat Allah. Kalau gitu dia dilahirkan enggak? Ya enggak. Kalau Bapa itu kekal, ya firman-Nya kekal. Saya tidak pernah ada tanpa kata-kata saya. Di mana kata-kata saya ada, ya disitulah saya ada. Atau di mana saya ada, disitulah kata-kata saya ada. Hanya adanya saya itu dilahirkan oleh orang tua saya. Kalau Allah enggak, Allah itu ya ada dengan sendiri, tanpa awal, tanpa akhir. Kalau gitu firman-Nya di mana? Ya di dalam Allah. Kalau gitu firman-Nya ada mulanya enggak? Ya enggak. Karena Allah tidak pernah ada tanpa firman, gitu kan? Makanya firman itu kekal dalam keadaannya sebagai firman. Yesus tidak pernah punya ibu. Yesus tidak pernah dilahirkan sebab dia satu di dalam Bapa. Jelas ini? Jadi tadinya di mana?
di surga bersama Bapa. Baru kita baca dari Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Aku turun dari surga. Berarti kalau begitu tadinya di mana? Di mana di surga? Di dalam Bapa. Inilah gambar dia turun dari surga. Jelas? Yang sinar ini loh. Kelihatan nggak? Dia turun dari surga. Ya. Terus baca Galatia 4 ayat 4. Tapi Ya. setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Allah mengutus anaknya lahir dari perempuan. Mana lebih dulu diutusnya atau lahirnya? Diutusnya. Berarti dia sudah ada sebelum diutus. Maka diutus turun dari surga. Lalu masuk ke rahimnya Bunda Maria. Baru lahir dari Bunda Maria. Jadi kalau gitu, kalau firman itu tadinya tidak punya tubuh, tubuhnya diambil dari mana? Dari Bunda Maria. Maka dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 42 dan 43. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Nah, diberkatilah buah rahimmu. Siapa buah rahimnya Bunda Maria ini? Ya Yesus. Jadi kalau Yesus ada, tubuhnya Yesus itu buah rahim dari Bunda Maria. Tubuh Yesus itu diambil dari mana kalau gitu? Dari indung telurnya Bunda Maria. Dari kemanusiaannya Bunda Maria. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus tidak mengambil apa-apa dari Maria. Maria hanya dilewati saja. Seperti botol kecap sama kecapnya. Yang saya butuhkan itu kecapnya. Kalau selesai kecapnya saya pakai, botolnya saya buang. Kecapnya itu Yesusnya. Botolnya itu Marianya. Kalau betul itu analoginya, saya mau tanya. Pernahkah kamu menanam botol dan berbuah kecap? Pernah kamu menanam botol buahnya kecap? Tidak. Berarti kalau gitu kecap bukan buahnya botol. Berarti analogi itu tidak benar. Ada lagi mengatakan Maria itu seperti selang. Yesus itu seperti air yang kita butuhkan airnya. Makanya kalau airnya sudah selesai dibuang, selangnya dibuang. Saya jawab pertanyaan yang sama. Pernah kamu menanam selam yang dibuat dari plastik lalu berbuah air? Apakah air itu buah daripada selam? Ya tidak. Jadi kalau begitu, kalau Yesus, tubuhnya Yesus disebut sebagai buah rahim dari Maria, berarti memang asalnya kemanusiaannya diambil dari Maria. Tadinya punya kemanusiaan enggak? Enggak. Dia mengambil dari Maria. Setelah turun ke bumi. Tadinya ini kan? Tadinya ini. Ya, sinar ini kan nggak tambah tubuh gitu loh. Dia turun lalu ambil dari Maria. Coba kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, karena dia firman-Nya Allah, ya toh? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi setara dalam arti keilahiannya sama, satu, karena dia firman-Nya Allah. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dikosongkan dirinya, kealahannya nggak dinampakkan. Terus? Dan mengambil rupa seorang. Mengambil apa? Rupa seorang manusia. Kalau mengambil rupa dari mana diambilnya? Ya dari Bunda Maria tadi, gitu ya. Makanya ini tadinya tanpa rupa karena roh, lalu mengambil dari sini. Barulah lahir sebagai bayi. Jadi Maria tidak melahirkan Allah dalam pengertian dalam keadaannya yang roh itu. Maria melahirkan penjelmaan firman Allah menjadi manusia. Nah, karena Maria digambarkan di sini, sadar anaknya ini bukan manusia biasa, biarpun manusia sejati. Bedanya apa manusia biasa dan manusia sejati? Manusia sejati maksudnya ya punya tubuh, jiwa, dan roh seperti manusia.
tapi tidak biasa. Sebab yang di dalam dia itu firman-Nya Allah gitu loh ya. Sejati seperti kita, hanya tidak biasa. Kita kan orang biasa, kita bukan penjelmaan firman Allah atau penjelmaan apapun. Nah, Yesus adalah penjelmaan firman Allah. Dia manusia sejati sama seperti kita, tapi bukan manusia biasa, sebab dia firman-Nya Allah. Nah, Allah bisa berubah enggak? Allah bisa berubah enggak? Enggak. Baca Malaki 3:6. Malaki 3:6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Nah, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Kalau dia tidak berubah, kalau Allah nggak berubah, waktu dia belum masuk ke Bunda Maria, dia bersifat Allah nggak? Firman-Nya Allah itu. Waktu di dalam perutnya Bunda Maria berubah lah nggak? Atau tetap Allah? Ya tetap. Ketika telah memakai tubuh manusia, masih punya sifat Allah nggak? Masih. Nah kalau gitu, waktu Bunda Maria mengandung, dia mengandung manusia biasa. Atau mengandung manusia yang sebenarnya adalah firman-Nya Allah yang bersifat Allah. Mengandung firman Allah yang sebenarnya Allah. Makanya dia disebut Bunda Allah, bukan dalam arti dia melahirkan Allah Bapa, tidak. Bunda Allah dalam artian bahwa anak yang dikandung itu adalah ya manusia, tetapi penjelmaan dari firman Allah, yang firman Allah itu adalah Allah. Makanya dia disebut Ibu Tuhan. Ini bukan karangan saya gereja, itu memang kata Alkitab gitu loh. Kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhan itu datang? Ibu siapa? Jadi Maria disebut ibu siapa? Kata Alkitab atau karangan gereja? Kata Alkitab. Gelar itu diberikan oleh Alkitab untuk menunjukkan bahwa Maria bukan hanya melahirkan manusia biasa, tetapi melahirkan firman yang menjadi manusia, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Jelas ini ya? Jadi ketika kita menyebut Bunda Maria sebagai Bunda Allah, artinya bukan Allah itu kawin dengan Maria, enggak ada itu. Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, gimana kawin sama perempuan? Ya kan? Enggak mungkin lah. Tidak ada dalam pikiran orang Kristen Allah kawin itu enggak ada. Allah itu roh. Nah, coba kita baca. Roh itu kita baca dari Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Nah, definisinya roh gimana? Lukas 4 ayat yang ke-39. Baca itu. Lukas 4 ayat 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghadap. Lukas 24, maaf. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Nah, itu waktu Yesus sampai bangkit ya. Bangkit disangka roh. Tidak tahu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hantu, bahasa aslinya roh. Mereka melihat roh gitu ya. Kalau hantu itu bahasa aslinya fantasma. Kalau roh itu pneuma. Nah, di situ bunyinya pneuma. Ya. Ya, kalau yang ucapan Erasmian namanya pneuma. Kalau kita ada ucapan Bizantin, ucapan orang Yunani sendiri, pneuma. Ya. Pneuma. Coba baca itu ayat 39 itu apa katanya? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging. Karena roh tidak ada daging dan tulang. Berarti definisinya kalau roh itu apa? Tidak ada dagingnya, tidak ada tulangnya, ada bentuknya tidak kalau gitu. Ya enggak. Ada tubuhnya enggak kalau gitu. Ya enggak. Ada kelaminnya enggak kalau gitu. Ya enggak juga. Gimana Allah kawin sama Bunda Maria itu pikirannya siapa itu? Orang Kristen ya enggak sebodoh itu gitu ya. Ya, jelas ini ya. Jadi kalau Maria disebut Bunda Allah bukan artinya Allah Maria itu sebagai lawan
Bapak Allah, enggak, makanya enggak ada. Di Maria tidak disebut sebagai Allah sang ibu, enggak. Karena Allah disebut Allah sang Bapa. Maria disebut Bunda Allah dalam artian kita punya anak. Kalau orang perempuan punya anak namanya apa? Iya, ibu. Anaknya ini ya manusia, tapi penjelmaan siapa? Penjelmaan firman Allah yang adalah Allah. Itu loh artinya Maria Bunda Allah. Jadi tujuannya menyebut Maria Bunda Allah itu bukan mengangkat dia, enggak. Untuk menegaskan bayi yang dilahirkan lu siapa gitu. Jelas ya? Bahwa bayi yang dilahirkan ternyata firmannya Allah sendiri. Jadi anda ada dalam pikiran orang Kristen, Allah kawin itu Allahnya siapa gitu. Kalau dewa-dewa sih iya, Siwa punya istri Parwati, Brahma punya istri Saraswati gitu kan. Nanti Vishnu punya istri Sri Laksmi. Kalau Allah Bapa tidak punya Allah Ibu, tidak ada itu bukan ajaran Kristen. Karena sebutan Bapa pun artinya bukan laki-laki. Bapa itu artinya sebagai sumber dari segala sesuatu. Contohnya lagi kita baca Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa segala terang. Kalau Allah itu disebut Bapa segala terang, emangnya Allah kawin dengan terang yang berkelamin perempuan? Hah? Enggak kan? Emangnya terang punya kelamin? Punya jenis kelamin? Ya enggak lah, berarti kalau gitu kata Bapa itu tidak bersifat jasmani maknanya, tidak berarti dia itu laki-laki. Ya laki-laki duduk di kursi wajahnya merah pakai jangan itu namanya kuankong, bukan Allah itu gitu kan. Lain gitu loh ya. Makanya mengapa Allah disebut Bapa? Ya saya katakan tadi, dia sumber di sini sumbernya terang. 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Terus yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itulah sebabnya dia disebut Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu. Dia sumber segala sesuatu. Seperti Bapak dalam rumah tangga itu sumber dari rezeki rumah tangga itu, sumber dari perlindungan negara rumah tangga itu, sumber pendidikan dari anak-anaknya, sumber segala-galanya datangnya dari Bapa kan gitu. Demikianlah Allah disebut Bapa karena itu, bukan karena dia laki-laki, bukan. Iman Kristen mengatakan Allah itu roh itu tidak punya jenis kelamin. Jadi artinya Bapa itu jangan pikirkan Allah itu pakai jenggot, itu enggak. Jelas ya? Nah, demikianlah ketika Maria disebut Bunda Allah, itu kaitannya bukan dengan Allah Bapa, bukan. Lalu Maria Allah Ibu, terus kawin punya anak, bukan. Maria tetap manusia, tidak pernah jadi istrinya Allah. Makanya Maria tidak pernah disebut istrinya Allah, tidak ada itu. Maria disebut Bunda Allah, bukan Allah sang Ibu. Kenapa? Dia melahirkan anak yang sebenarnya adalah firman-Nya Allah yang bersifat Allah. Jadi Bunda Allah bukan menunjukkan Marianya, tapi menunjukkan anak yang dilahirkan olehnya. Jelas ini ya? Jadi gelar Bunda Allah bukan menunjukkan siapa Maria. Kalau Maria ya memang manusia, tetap menunjukkan yang dilahirkan itu siapa gitu. Ya adalah Allah. Itu yang dimaksud. Makanya dalam ikon ini digambarkan Maria wajahnya tidak berani memandang anaknya. Karena dia merasa anaknya jauh lebih agung dari dirinya. Betul dia disebut ibu Tuhan menurut Alkitab. Tapi anaknya itu Tuhannya sang ibu ini gitu loh. Jelas. Makanya dia membalikkan wajahnya gini. Gitu ya. Jelas, ada pertanyaan? Jadi kalau melihat ikon ini ngerti nanti artinya. Jadi ikon itu isinya ajaran, saudara. Ikon ini bukan hiasan dalam gereja ortodoks. Dan ini digambar bukan tergantung pada rasa estetika pelukisnya. Bukan. Ikon digambar sesuai dengan pakem yang sudah ditetapkan dalam gereja. Yang mengandung makna teologi.
Bukan hanya sekedar keindahan rupa, bukan. Ini adalah teologi. Kalau Alkitab itu teologia dalam tulisan, maka ikon adalah teologia dalam makna. Liturgi, teologia dalam ibadah. Jelas ini ya? Oleh karena itu gereja-gereja Ortodoks itu teologinya tidak bisa berubah. Kenapa? Dipagari dengan teologi-teologi macam-macam ini. Bukan tergantung letaknya Romonya, enggak. Romo bisa sesat. Tapi Romo juga ada pagarnya di dalam menafsirkan dengan ikon, dengan kidung-kidung. Itu kidung adalah teologia dalam suara, dalam melodi. Liturgi teologia dalam ibadah. Ikon teologia dalam warna. Khotbah teologi dalam ucapan, kata-kata. Makanya tidak boleh sembarangan khotbahnya, tidak boleh sembarangan. Ya, jangan asal gitu aja. Betul-betul khotbahnya harus menimba dari kitab sucinya itu sendiri gitu. Bukan pendapatnya dimasukkan ke situ, nanti keliru nanti. Ya. Makna kitab sucinya ditimba lalu diterapkan dalam kehidupan yang sekarang. Perhatikan nggak kalau Romo khotbah? Dibaca satu-satu ayatnya itu gitu kan, dijelaskan satu-satu gitu loh. Sebab kalau enggak nanti bisa kesana kemari oleh pikiran orang kok. Coba kita baca dari Efesus 4 ayat yang 14. Jadi jelas ini ya mengenai mana ini ya, mengenai ikon ini ya, ikon kelahiran Kristus. Oleh karena itu kalau di kita di gereja Ortodoks nggak ada Santa Claus itu. Nggak ada. Kenapa? Itu bukan simbolnya Christmas. Itu bukan menceritakan Natal. Itu apa kaitannya? Santa Claus dengan lahirnya Kristus. Ada kaitannya? Nggak ada. Tahu nggak Santa Claus itu siapa? Santa Claus itu seorang jana suci, seorang santo. Nicholas. Berasal dari Myra di Turki. Beliau itu orang yang sangat dermawan. Dan akhirnya suatu hari menurut ceritanya, itu diperingati tanggal 6 Desember. Coba baca nanti dalam Sinaksarion, di 6 Desember beliau diperingati. Suatu hari dia tuh suka kalau malam itu cari-cari di mana dari jemaatnya yang miskin itu nanti dibantu tanpa diketahui. Suatu hari, menurut ceritanya, beliau itu mendengar ada satu keluarga kok nangis gitu anaknya itu. Bapaknya nangis, anaknya nangis, ditintip lah didengarkan gitu. Ternyata pada zaman itu di negara itu, kalau ada orang kawin yang membayar mahar itu perempuannya bukan laki-lakinya. Kayak di negara-negara lain masih ada yang gitu kayak di India gitu ya. Makin laki-lakinya itu punya kedudukan tinggi, perempuannya orang tuanya harus bayar makin banyak gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia nggak seperti itu kan. Di beberapa negara masih kayak gitu. Nah ini anaknya perempuan si bapak ini mau kawin dengan orang kaya dan bapaknya tidak punya uang untuk memberi mahar sama calon suaminya. Dia nangis. Lah, Episkop Nikolaus ini dengar. Itulah namanya dari Santa Claus itu dari kata Nikolaus ini ya. Kita dengar, wah akhirnya dia ambil uang dari perbendaharaan kantor keepiskopannya. Ditaruh di dalam kantong, lalu dia memanjat rumah itu, ternyata ada cerobong asapnya. Lalu dimasukkan ke situ. Pagi-pagi, loh kok ada ini dari mana? Nah, akhirnya lama-lama ketahuan bahwa yang membawa ini, yang memberi adalah Nikolaus. Nah, akhirnya tradisi ini dibawa ke Belanda. Cerita ini, akhirnya ke gereja barat di Belanda. Namanya jadi Saint Nicholas, Santo Nicholas, menjadi Sinterklaas. Jelas? Di Belanda namanya jadi Sinterklaas, selalu disertai pembantunya, kulit hitam, namanya Zwarte Piet atau Piet si hitam. Nah orang Belanda akhirnya migrasi ke Amerika, tinggal di Manhattan. Di daerah New York sana. Nah ini, kebudayaan ini tetap dibawa ke sana. Nah waktu itu tahun 20-an kalau saya tidak salah, lupa saya.
perusahaan Coca-Cola sedang gencar-gencarnya mengiklankan produknya. Karena orang-orang di situ yang banyak itu orang Belanda yang penyetar di situ, maka Sinterklas ini dipakai sebagai iklan, diberi baju baru yang sesuai dengan warnanya Coca-Cola. Warnanya apa? Merah. Akhirnya si Sinterklasnya Coca-Cola ini ceritanya dicampur karena dia suka memberi hadiah. Ternyata ada tokoh lain mitologi namanya Papa Noel yang berasal dari Skandinavia, yang menurut ceritanya tinggalnya di kutub utara, yang suka terbang kemana-mana memberi hadiah, naik jingle bell itu dengan naik apa, reindeer ya, dengan kijang itu. Akhirnya Sinterklas yang sudah diiklankan sama Coca-Cola dicampur aduk dengan dongeng Skandinavia, jadilah Sinterklas yang kita kenal. Itu tidak ada kaitannya dengan Natal. Itu tokoh fiksi ciptaan Coca-Cola yang berasal dari tradisi orang sungguhan. Siapa? Santo Nikolaus, orang suci kita, dari Turki, dari Mira di Turki. Nah, perlu tahu ini, makanya kalau nanti jangan tanya, Romo kok nggak ada Sinterklas? Itu apa Sinterklas? Yang kita rayakan siapa? Coca-Cola atau Tuhan Yesus? Jelas ya? Jadi sekarang tahu ceritanya dari mana, mengapa kita di gereja Ortodoks tidak menggunakan Sinterklas. Nggak ada kaitannya dengan itu. Makanya juga kita tidak menggunakan apa, kue ulang tahun lalu nyanyi happy birthday to you, happy birthday to Jesus. Enggak, ini bukan sekedar hari lahirnya Yesus. Ini turunnya firman Allah menjadi manusia. Maka makna Natal jangan diperdangkal. Maka ini ikon ini menjaga kita dari pendangkalan itu. Ikon ini menjaga kita dari komersialisasi Natal. Sekarang yang ditekankan kan komersial. Untuk apa itu? Makanya sebelum Natal kita puasa berapa hari? 40 hari untuk menyadari ini peristiwa suci, peristiwa firman menjadi manusia. Nah, itulah sebabnya sebagaimana Bunda Maria ini sikapnya menghormat kepada bayi Yesus, menyadari siapa anaknya ini. Demikianlah dalam Natal pun akhirnya dengan melihat ikon ini kita diingatkan sikap kita juga harus sikap hormat. Oke, Tuhan berkati atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.